Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Albab Channel. Kali ini kita akan belajar bangun ruang sisi datar. Yang kemarin kita udah kita bahas tentang bangun ruang prisma. Kita akan sekarang membahas tentang bangun ruang limas. Kalian pasti tahu ya, bangunan yang bentuknya limas kayak gini. Contohnya seperti apa? Seperti piramida yang ada di Mesir. Itu kan bangunnya seperti limas ya. Nah, kalian bayangkan itu adalah sebuah bangun limas. Maka kalau misalkan kita mencari luas permukaan dari bangun piramida itu, kita akan membutuhkan berapa luasnya atau volumenya, misalkan isinya. Bila piramida itu diisi dengan pasir atau batu bata, kita membutuhkan batu bata berapa? Nah, kita akan bahas bangun ruang limas tersebut. Contohnya ini adalah juga bangun ruang limas ya, limas segitiga, yang alasnya berupa segitiga, ya kan, dan tingginya juga berupa segitiga. Nah, sebelum kita membahas tentang menghitung luas permukaan dan volume limas, kita ketahui dulu unsur-unsur dari limas ya. Limas segi N, maka limas ini bisa banyak ya, ada tergantung dari alasnya, seperti kayak prisma kemarin tergantung dari alasnya. Maka limas juga disebut sebagai segi N karena bisa segitiga, segi 4. Nah, kita akan yang pertama sisi dari limas itu berapa? Nah, kemarin kita udah tahu sama seperti prisma, kalau di limas maka rumusnya N plus 1. Contohnya limas segi 5 dari prisma, maka N-nya diganti angka 5. Maka 5 tambah 1, sisinya pasti ada 6. Contohnya ini, 5 segi berapa ini berarti? 5 segi 4. Nah, berarti sisinya ada berapa? Nah, kita cek. Benar nggak ada 5? Nah, kan N 4 tambah 1 kan berarti 5. Ini yang bawah alasnya kan berupa apa? Persegi 4 ya. Terus yang tegak, sisi tegaknya. Nah, ini kan berupa apa? Segi 3. Ada berapa segitiganya? Nah, ini kan dihitung depan, belakang, samping ke kiri, samping ke kanan. Berarti ada berapa total? Ada 5. Maka dalam rumus limas untuk mencari sisinya N plus 1. Kalau ininya segi 4 berarti 4 tambah 1, 5. Terus selain sisi apa lagi yang paling penting? Rusuk ya. Rusuk kemarin adalah sebuah garis yang membentuk limas ini. Total semuanya ada berapa? Rumusnya ini ya, 2N atau 2 kali N. N-nya sesuai dengan si alas limas. Contoh limas segi 4. Nah, ini kan segi 4 ya limasnya. Nah, maka rumusnya tinggal kita masukkan N-nya menjadi 4. Berarti 2 dalam kurung atau kali 4. Berarti rusuknya ada 8. Benar kan ada 8? Nah, kita cek coba. Ini rusuknya yang samping depan, belakang, kanan, kiri, yang bawah ya, yang alasnya ada 4. Yang ke atas ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, benar ya, ada 4. Ada 8 total semuanya kalau 5 segi 4. Terus selain rusuk, yang paling penting juga titik ya, titik. Ya, bisa dilihat ya, titik itu berarti sudut ya. Titik sudutnya 5 segitiga berarti memiliki sudut berapa? Nah, N-nya tinggal ditambah 1. Berarti 3 tambah 1 sama dengan 4. Kalau segi 4 berarti ada berapa titik atau sudut? Nah, kita coba lihat. Di bawah ada berapa sudutnya? 4. Tambah yang atas 1. Berarti sudutnya ada 5. Nah, itu unsur-unsur dari limas. Terus selain unsur-unsurnya kita akan menghitung ya luas permukaan dan volume limas. Nah, ini rumusnya. Luas permukaan limas atau luas limas itu sama dengan luas alas ditambah luas sisi tegak. Nah, ini harus di garis bawah ya. Luas alas ini tergantung dari alasnya limas. Kalau ini limasnya
bentuknya apa? Persegi. Persegi, maka kita akan mencari rumus persegi pakai rumus persegi. Maka rumusnya S kali S. Atau persegi panjang misalkan, berarti panjang kali lebar. Nah, terus tambah luas sisi tegak. Sisi tegak berarti yang ke atas ya, yang ngadeg. Nah, itu dinamakan sisi tegak. Sisi tegaknya ini berupa apa? Segitiga. Berarti luas segitiganya semuanya ya. Ada berapa segitiga sih di luas prisma segi 4? Ada 4 tadi ya. Nah, itu kita akan mencari satu aja sebagai sampelnya. Nah, maka misalkan ini sisi tegak segitiganya itu luasnya misalkan 21. Berarti luas sisi tegak segitiga berarti ada berapa? Ada 84 karena dikalikan 4, 21 kali 4 84. Nah, tinggal ditambahkan luas alas. Terus selain luas alas apa lagi? Volume limas. Volume limas rumusnya sepertiga luas alas kali tinggi. Sepertiga luas alas kali tinggi. Jadi dibagi 3 ya, luas alas kali tingginya. Oke, kita akan lanjutkan ke contoh soal dari bangun ruang limas. Kita akan mendefinisikan dulu AB-nya itu panjangnya 6 cm, terus TC-nya atau CT-nya itu 5 cm, dan tingginya ntar itu kita peroleh 4 cm. Nah, ini coba dibaca soalnya. Diketahui panjang sisi alas 5 segi 4 ya, alasnya berarti segi 4 itu 6 cm, sisinya 6 cm alasnya, panjang CT-nya 5 cm, dan OT-nya atau tinggi limasnya, ini kan sebagai tinggi limas ya yang di tengah ini, nah itu berarti 4 cm. Tentukan luas permukaan limas dan volume tersebut. Maka kita akan cari luas permukaan, saya singkat LP ya. LP limas berarti sama dengan apa tadi? Luas alas ditambah luas sisi tegak. Nah, luas alasnya kan ini berarti berupa apa? Karena ini sisinya sama, berarti bentuknya persegi. Persegi luasnya apa? S kali S ya, atau sisi kali sisi. Ditambah luas sisi tegak. Sisi tegaknya ini berarti berupa apa? Segi 3. Berarti maka ada berapa? 4. Maka rumusnya luas sisi tegaknya 4 kali luas segi 3. Berarti luas segitiga apa rumusnya? Setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini yang kalau sisinya ini sudah diketahui ya, sisi alasnya berarti kan 6, ini 6, ini pasti 6, ini pasti 6. Berarti 6 kali 6, 6 kali 6, 36. Tapi yang bermasalah di sini, 4 kali luas alas kali tinggi. Alas dari segitiga, alasnya kan udah ketahuan. Ini kan misalkan sebuah segitiga, alasnya udah ketahuan 6. Tapi tinggi segitiganya kan belum ketahuan ya. Antara misalkan contoh, ini ya, ini ada sebuah segitiga, ini segitiga BCT, berarti yang ini BCT. Ini berarti dinamakan segitiga apa? Sama kaki, karena yang kakinya ini sama. Ini kan pasti 5, ini 5 ya kan? Dan alasnya 6. Maka kita akan cari dulu tinggi dari segitiganya. Maka sebagai syaratnya untuk mencari alas kali setengah kali alas kali tinggi segitiganya ini, kita akan cari dulu T-nya ini berapa. Kalau alasnya kan udah ketahuan 6 ya. Ini 4-nya dari mana? Nah, kita akan cari dulu. Berarti kita pakai rumus segitiga Pythagoras. Nah, maka kalau ini misalkan di Pythagoras berarti sana gimana, Pak? Ini kan segitiga biasa ya. Kalau ini dibelah menjadi 2, nah ini kan menjadi segitiga siku. Berarti kita pakai rumus Pythagoras. Maka kalau ini dibelah bagi 2 menjadi 6 menjadi 3. Ini ada sisi bawahnya, di sampingnya 3, sisi miringnya 5. Berarti sisi sampingnya berapa? Nah, kita akan cari. Berarti TO sama dengan akar TC kuadrat dikurangi OC kuadrat. Berarti 5 kuadrat kurangi 3 kuadrat. Berarti 25 dikurangi 9. Berarti sama dengan 16. Akar 16, 4. Maka
kita akan diketahui T-nya dari segitiga itu ada 4. Nah, kita baru selesaikan. 4 dikali setengah dikali 6 kali 4. 4 bagi 2 kan udah bisa disederhanakan ya, menjadi 2. Terus 6 kali 4. 6 kali 4 berapa? 24. Oh iya, ini ada kesalahan ya. 24 dikali 2. Berarti berapa? Anak-anak, ini salah ya. Berarti berapa? 48. 48 ditambah 36. Berarti sama dengan 84. Maaf, ini ada kesalahan. 84 cm. Kalau luas berarti kuadrat. Nah, maka kalau di luas permukaan ini harus hati-hati ya. Berarti kita harus cari dulu apanya? Tinggi dari segitiga sebagai syaratnya untuk mencari luas permukaan limas. Terus kalau untuk mencari volume limas, nah, sudah kita ketahui rumusnya tadi ya, setengah luas alas kali tinggi prisma. Tinggi limas, maaf, ini limas. Oh iya, kita udah bahas sampai limas ya. Maka kita luas alasnya tadi kan berupa apa? Segi 4 atau persegi. Maka sepertiga kali luas persegi kali tinggi limas tadi kan apa? TO. Nah, ini kan tinggi limasnya tadi diibaratkan adalah TO. TO-nya sama dengan berapa? 4 ya. Maka TO-nya kita tulis 4. S-nya atau sisi alasnya tadi 6 kali 6 berarti 30. 36 bagi 3 berarti 12. 12 kali 4 sama dengan 48. Kalau satuan dari volume berarti cm kubik pangkat 3. Nah, itu contoh dari mencari volume. Oke, sebelum kita akhiri video kali ini, coba kalian mengerjakan soal latihan ini ya, cukup satu saja, mudah sekali kok. Nah, seperti contoh yang tadi, maka tentukan luas permukaan dan volume limas. Jika AB-nya 10, TC-nya 13, terus tinggi limasnya atau TO-nya sama dengan 12. Nah, coba dikerjakan ya. Oke, selamat mengerjakan. Semoga kalian bisa dan bermanfaat buat kalian semuanya. Salam matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.